Sejak malam itu, pikiran Raka tak pernah lepas dari cerita hutan lembah bayang. Siang hari ia tetap membantu ibunya menjemur pakaian, menyiram tanaman, dan mengambil air dari sumur, tapi hatinya selalu terasa jauh, seolah sebagian dirinya sudah berada di dalam hutan itu. Ia tak lagi tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan pohon-pohon tinggi, suara air mengalir, dan rusa putih yang entah kenapa mulai muncul dalam mimpinya. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik dan ibunya tertidur karena kelelahan, Raka memutuskan naik ke loteng. Loteng itu jarang dibuka. Di sanalah kakeknya menyimpan barang-barang tua, peti, buku, alat ukir, dan kenangan masa lalu. Udara berdebu dan aroma kayu tua langsung menyambut Raka saat ia mendorong pintu kecil ke dalam ruang itu. Ia mengaduk-aduk peti tua yang penuh buku dan kertas gulung. Lalu, di sudut gelap, ia melihat sebuah buku bersampul coklat tebal dengan penjili dan tali kulit yang hampir lepas. Saat disentuh, buku itu terasa berat dan hangat, seolah menyimpan sesuatu yang penting. Di halaman pertama, tertulis nama, Wirya Santosa, nama lengkap kakeknya. Tulisan tangan itu kuat, berkarakter, dan tampak sangat hati-hati. Raka membuka halaman-halaman berikutnya dan mendapati catatan-catatan yang campur aduk, pengamatan tentang tanaman, simbol-simbol aneh, dan peta. Bukan satu, tapi beberapa. Di antaranya, ada satu peta kasar yang menarik perhatian Raka. Peta itu menggambarkan jalur dari desa mereka ke sebuah titik di tengah hutan. Di sekeliling titik itu tertulis kata dalam aksara tua yang kemudian diterjemahkan di bawahnya, sumber cahaya sejati. Jantung Raka berdegup lebih kencang. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah jejak nyata. Kakeknya dulu pasti pernah percaya akan tempat itu, atau mungkin pernah mencoba mencarinya. Simbol-simbol di sekitar titik tersebut sama seperti yang diceritakan kakek malam itu. Ukiran matahari, bentuk air mengalir, dan seekor rusa. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ibunya batuk semakin parah, dan meski ia menyembunyikan kecemasan di balik wajah ceria, hatinya merasa genting. Obat dari puskesmas sudah habis. Tetangga mereka yang biasanya membantu juga mulai kehabisan saran. Saat langit berubah dari hitam pekat ke abu-abu dini hari, Raka mengambil keputusan. Ia akan pergi. Ia akan mengikuti peta itu. Bukan karena yakin sepenuhnya akan keajaiban, tapi karena ia tak sanggup hanya dia menunggu. Ia tahu risikonya, hutan itu bukan taman bermain, dan ia belum pernah pergi jauh sendiri. Tapi jika ada satu kemungkinan untuk menyelamatkan ibunya, ia akan mengejarnya sampai ujung dunia sekalipun. Sebelum matahari muncul, Raka diam-diam menyiapkan perbekalan. Sebotol air, beberapa potong roti kering, senter kecil, korek api, kompas, dan tentunya, buku catatan kakeknya. Ia juga membawa selimut tipis dan sebilah pisau kecil pemberian kakek saat ulang tahun ke-10, hanya untuk berjaga-jaga. Di dalam hati, ada ketakutan. Tapi lebih besar dari itu adalah harapan. Harapan yang mendorongnya melangkah keluar rumah saat fajar baru menyingsing. Ia menoleh sebentar ke arah kamar ibunya. Ia tahu, jika semua berjalan baik, ia akan kembali, bukan hanya dengan air, tapi dengan harapan baru. Dan dengan itu, langkah pertamanya menuju hutan lembah bayang pun dimulai.